Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama Dr. Haji Nurkolik SHMH. Di sini saya sebagai managing partner sekaligus owner dari NK Law Office, di mana NK Law Office ini adalah kantor hukum atau kantor advokat ya. Kita melayani jasa hukum yaitu advokasi dan sebagai penasihat hukum. Terus visi dan misinya sebagaimana kantor hukum, kita mempunyai visi bagaimana menegakkan keadilan, karena kita juga sebagai penegak hukum juga, advokat adalah penegak hukum, maka visi utamanya adalah bagaimana menegakkan hukum di Indonesia, hukum yang seadil-adilnya. Kita juga terikat dengan slogan dari pengacara semuanya, yaitu bagaimana kita supaya walaupun langit besok runtuh, tapi keadilan tetap harus ditegakkan. Jadi kita di sini melayani semua perkara-perkara hukum yang kepada kita, baik perdata maupun pidana, ataupun baik di pengadilan agama juga kita tetap melayani itu. Kita ada beberapa partner ya, beberapa pengacara yang sudah malang melintang ya di Surabaya maupun di Indonesia lebih umumnya di bidang hukum ini, di bidang bagaimana kita menangani perkara. Ada juga perkara di bidang tindak pidana korupsi yang itu sebagai sebenarnya kekhususan kita, baik itu di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan. Kita juga melayani konsultasi hukum. Kita akan nanti berikan semacam legal opinion bagi mereka yang meminta kita untuk supaya memberikan opini sebuah perkara hukum. Kantor ini berdiri sejak tahun 2010. Itu sudah ada kantor namanya NK Law Office, cuma memang pada saat itu tidak berkantor di sini, tapi berkantor ya di tempat tinggal saya sebagai pendiri ya, sebagai owner juga. Lalu kita berkomunikasi dengan partner yang lain ya, ada saudara Helmi, ada saudara Anwar, partner ya, ada advokat Dovi dan lain sebagainya. Akhirnya kita memutuskan untuk kita beli kantor di sini di Gunawangsa. Latar belakangnya begitu. Jadi dari pembicaraan kita aja, pembicaraan dari para partner ya, lalu kita sepakat untuk mendirikan sebuah kantor hukum ya, namanya NK Law Office. Untuk pengalaman dari NK Law Office ini selama dari tahun 2010 tadi, itu apa aja tantangan yang dihadapi pengacara dalam menjalani proses profesinya? Mungkin ada kasus yang sulit untuk ditangani. Untuk pengalaman ya dalam kiprah kami di NK Law Office itu banyak, karena memang kita juga tidak membatasi perkara. Kita semua akan terima perkara itu, baik perkara yang sifatnya berbayar atau sifatnya kita prodeo tanpa biaya, tetap kita tangani ya.
kita banyak menangani perkara-perkara yang di tingkat, misalnya tingkat di pengadilan tindak pidana korupsi, misalnya ada perkaranya wakil wali kota atau Probolinggo dulu, ada juga perkaranya PT Share, direksi PT Share semuanya, ada juga perkaranya beberapa PT yang itu tersangkut diperkarakan dalam tindak pidana korupsi, dan alhamdulillah kebanyakan dari mereka bisa kita bantu dan berhasil untuk lolos dari tindak pidana korupsinya, di tindak pidana korupsi. Seperti misalnya direksi PT SIR itu ada 6, pada tahun berapa ya lupa saya, alhamdulillah bebas di pengadilan tindak pidana korupsi. Juga beberapa perusahaan bisa kita berikan advokasi dan akhirnya juga bisa terbebas dari tindak pidana korupsi. Artinya begini ya, sama-sama sebagai penegak hukum kadang-kala memang ada semacam beda pandangan antara jaksa, antara polisi dan kita. Sebenarnya hanya bahwa beda pandangan inilah yang menyebabkan adanya permasalahan, namun akhirnya kita bisa menyampaikan pandangan atau opini kita kepada penegak hukum yang lainnya, akhirnya alhamdulillah bisa dimengerti, bisa dipahami, dan dilakukan semacam SP3 penghentian perkara, ataupun justru kalau lanjut di pengadilan pun beberapa perkara kami, tidak semua tapi kebanyakan, alhamdulillah juga bisa bebas. Apakah ada tips atau cara untuk kamu selaku mahasiswa Fakultas Hukum kan butuh cara gitu buat menjadi pengacara itu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan klien dan keadilan di Indonesia? Oke, bagi para mahasiswa hukum yang ingin menekuni atau masuk dalam dunia pengacara atau advokat ya, yang pertama bekalnya adalah niat kita dulu. Niat kita harus menegakkan keadilan, bukan membela secara membabi buta. Klien salah tetap dibela supaya tidak salah, jangan seperti itu. Tetap kita harus menegakkan hukum. Kalau misalnya klien salah, ya kita sampaikan bahwa posisi hukum kalian itu seperti ini, begitu. Namun apapun klien salah pun itu tetap mempunyai hak dalam pembelaan, ya, mempunyai hak dalam hukum untuk membela diri. Nah, ini kemampuan pengacara atau kemampuan advokat untuk menangani perkara tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dalami perkara, hukum itu secara sungguh-sungguh. Kalau bisa kalian menjadi ahli dalam sebuah bidang khusus dalam perkara tertentu, misalnya perkara kepailitan atau perkara apa, sehingga orang nanti kalau misalnya dia membutuhkan seorang pengacara dalam bidang ini, maka bidang tertentu itu ya, maka dia mau nggak mau mesti itu ahlinya, kantor itu adalah ahlinya di bidang itu. Misalnya tadi yang saya sebutkan adalah dalam bidang
kepailitan atau dalam bidang ekonomi. Di situ dalam istilahnya dalam hukum-hukum, dalam peraturan kepailitannya itu kalian pelajari dengan betul-betul. Ini melakukan penyidikan itu adalah perbuatan penyidikan perbuatan penyelidik untuk mengungkap, membuat terang perbuatan tersebut, termasuk juga menentukan tersangkanya. Orang yang dipanggil semuanya itu di BAP. Kalau sudah masuk sini, lahirnya yang namanya BAP. Ini BAP korupsi, begitu tebal kalau BAP korupsi. Nah, BAP korupsi yang saya contohkan ini bekas perkara korupsi. Kalau korupsi itu yang bisa melakukan penyidikan tadi sampai kejaksaan, terus polisi sama KPK. Nah, kayak begini berkasnya. Apa itu? Dipanggilin, ya kan? Berita acaranya ada di sini. Berita acara namanya berita acara. Keterangan saksi, berita acara, keterangan ahli, semuanya ada. Nah, kalau sudah penyelidikan, panggilannya itu mesti ada tulisannya pro justisia. Nah, di sini penyidikan. Kalau misalnya ranahnya adalah di sini yang nangani perkaranya adalah polisi, maka polisi itu memberitahukan kepada penuntut umum, namanya SPDP. SPDP kayak gini Pak, SPDP. Ya, namanya surat pemberitahuan, dimulainya S surat, P pemberitahuan, D dimulainya P penyidikan, dari institusi polisi kepada kejaksaan. Ya, itu kalau pidana umum. Kalau pidana khusus, kejaksaan sama kejaksaan tetap di kejaksaan, walaupun seperti itu bisa jadi diambil alih ya internal mereka di kejaksaan. Ada yang namanya jaksa peneliti juga. Nah, ini berita acara saksi-saksi, misalnya panggil saksi siapa yang hadir di situ, diberikan diperiksa sebagai saksi di BAP. Itu mesti ada keterangannya orang-orang yang ada di BAP. Nah, setelah di sini selesai, ada tersangkanya siapa. Nah, tersangkanya itu ada identitasnya di sini, identitas tersangka. Di BAP, sini di BAP. Setelah BAP-nya sudah dirasa cukup oleh penyidik, maka penyidik itu menyampaikan BAP ini udah kecil kayak begini ini kepada penuntut umum, jaksa penuntut umum. Itu yang disebut dengan pelimpahan tahap pertama. Gininya toh, ya, gininya toh. Lalu apa yang dilakukan oleh penuntut umum, jaksa peneliti namanya, diteliti, ya kan? Oh, ini penggelapan, ya, penggelapan itu diteliti. Kalau sudah lengkap, dianggap oleh penuntut umum lengkap, maka itu namanya P21. Diberitahukan kepada penyidik P21. Nah, kalau sudah P21,
maka penyidik ini akan menyampaikan bekas barang bukti berikut juga dengan tersangkanya disampaikan kepada penuntut umum dari polisi kepada jaksa. Nah, ini disebut dengan tahap 2. Tahap 1, tahap 2. Sampaikan kabeh wis. Setelah adanya tahap 2 di sini, maka bola perkara sudah bukan pada ranahnya penyidik, maka itu adalah ranahnya penuntut. Maka penuntut membuat namanya surat dakwaan ditujukan kepada pengadilan negeri yang mempunyai yurisdiksi. Kalau pidananya di pidana tipikor, ya yurisdiksi di Jawa Timur ini ya pengadilan negeri Surabaya. Tapi kalau pidana umum ya masing-masing kota kabupaten masing-masing, pengadilan negeri ya masing-masing. Membuat dijilid kayak begini disampaikan kepada pengadilan, ketua pengadilan yang mempunyai yurisdiksi. Apa yurisdiksi? Kewenangan untuk mengadili, ya, yurisdiksi. Kewenangan untuk mengadili. Kewenangan apa? Kewenangan wilayah. Kewenangan wilayahnya. Ada juga kewenangan yang bukan dalam arti wilayah, tapi kewenangan dalam arti bahwa itu bukan perkara yang mestinya di sini. Contoh misalnya kewenangan absolut namanya ya. Mestinya adalah kewenangannya pengadilan tata usaha negara, diajukan di pengadilan negeri. Oh ya gak cocok. Nah ini juga bukan masuk dalam kewenangan. Tapi kalau yurisdiksi adalah wilayah kewenangan mengadili. Gitu. Setelah dakwaan disampaikan, maka itu pengadilan membuat jadwal sidang. Ya, ini kan membuat ini nih, jaksa penuntut umum. Pengadilan membuat jadwal sidang. Nah, sidang pertama misalnya tanggal 5 atau tanggal 10. Nah, pertama kali sidang itu adalah agendanya apa? Mediasi itu kalau pengadilan perdata, kita ngomong pidana. Karena mediasi di pidana itu di sini, di namanya JR ya. JR apa namanya, Restoratif Justice RJ di sini. Nah, wis damai ya wis. Tapi kalau di pengadilan enggak ada mediasi. Apa agenda sidang pertama? Agenda sidang pertama itu pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Dakwaannya disampaikan. Yang pertama adalah ini dakwaannya ada di sini, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, misalnya pembunuhan. Nah, di situ dijelaskan modus operandinya bagaimana, ya kan? Dalam jam sekian, hari sekian, jam sekian, bertempat tinggal saya atau saya dalam yurisdiksi pengadilan negeri Surabaya. Ini terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan cara ini dijelaskan dalam setelah dakwaan. Agenda sidang berikutnya apa? Setelah itu maka majelis hakim itu menawarkan kepada penasihat hukum terdakwa atau terdakwa, apakah penasihat hukum terdakwa itu memberikan atau menyampaikan
eksepsi atas dakwaan penuntut umum. Eksepsi adalah keberatan. Ya, eksepsi itu keberatan. Keberatan atas dakwaan. Nah, materinya eksepsi itu bisa obscure of detail, misalnya obscure, atau error in persona. Apa error in persona? Bukan saya yang melakukan itu error in persona. Misalnya tidak pidana penggelapan, dia didakwa atas penggelapan dalam jabatan, dia, oh bukan saya pak, mestinya yang bertanggung jawab di sana. Itu namanya eksepsi dalam arti error in persona, atau eksepsi yang dalam arti obscure libel, ya, libelium. Itu misalnya ketidakjelasan, gak jelas itu dakwaannya itu ya apa ceritanya gak jelas. Misalnya wong aku loh pada saat itu aku gak di situ, misalnya obscure. Itu beda itu antara posita, misalnya dakwaannya dengan tuntutannya itu beda. Oh dakwaannya ini kok tuntutannya ini, dakwaannya misalnya ngomong penggelapan, itunya ngomong pencurian, nah itu misalnya obscure libel, dan seterusnya banyak persepsi. Ya nanti dipelajari lagi sehingga otak menjadi apa ya, mahasiswanya pakar hukum semua. Ya terima kasih atas kehadirannya. Kalau misalnya kepingin menimba ilmu kembali, memperdalam, di grup sampaikan.